Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, pada pertemuan kali ini, kita dari kelompok 6 akan membahas tentang tafsir dan hadis tentang evaluasi pendidikan. Saya di sini sebagai moderator. Dan materi akan disampaikan oleh Maulidia Rahmawati dengan NIM 2003096053, Abdussalam Maskur Hazid 2003096043, dan saya sendiri Aisyah Nurul Fitrianti dengan NIM 2003096065. Yang pertama akan disampaikan oleh Maulidia Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. A. Pengertian evaluasi pendidikan. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation. Kata evaluation berasal dari kata evalue, yang berarti nilai atau harga. Kata evaluation juga berasal dari kata kerja, yakni to evaluase, yang berarti menilai. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menilai sesuatu menggunakan kriteria tertentu. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan atau takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Evaluasi dalam wacana keislaman terdapat beberapa padana kata. Kata-kata tersebut adalah al-hisab yang berarti perkiraan, penafsiran, perhitungan. Al-bala yang berarti percobaan dan pengujian. Al-hukum yang berarti pemutusan. Al-qadha yang berarti keputusan. Al-nazir yang berarti penglihatan. Dan al-imtihan yang berarti pengujian. Istilah nilai atau value pada mulanya populer di karangan filosof. Dan Plato lah yang mula-mulanya mengemukakannya. Menurut filosof, nilai idea of worth berawal dari pengertian inilah kata nilai mulai dikenal di berbagai kalangan. Bahkan kata nilai tidak hanya digunakan dalam bidang ekonomi atau perhitungan saja, namun kata nilai digunakan juga dalam ranah pendidikan. Secara terminologi, evaluasi memiliki berbagai pengertian dari beberapa ahli. Pertama, menurut M. Habib Toha adalah mendefinisikan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang terencana, digunakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan, alat, atau instrumen, dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kata evaluasi merupakan upaya mengumpulkan dan mencari keterangan yang akan dijadikan bahan untuk menilai suatu program, menilai hasil, menilai tujuan, atau menilai suatu manfaat dari suatu program atau kegiatan. Kedua, menurut Edwin Mann dan Gerald Wayburn, mendefinisikan bahwa evaluasi adalah tindakan atau upaya untuk mendeteksi atau menentukan nilai dari sesuatu. Penilaian dalam pendidikan Islam berarti seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan diadakan evaluasi dalam ranah pendidikan, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan seorang didik dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dalam proses mengajar yang telah dilaksanakannya, baik dalam hal yang menyangkut materi, fasilitas, sarana, dan prasarana, bahkan dengan lingkungan sekolah. B. Dalil dan hadis tentang evaluasi pendidikan. Pertama, dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan evaluasi perlu dipegang prinsip-prinsip tertentu agar hasil evaluasi
Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Evaluasi dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menguji keimanan seseorang hamba dalam menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Apakah seorang hamba akan bertambah keimanannya setelah diberikan musibah atau masalah oleh Allah? Atau sebaliknya, ia akan menjauh dari ketentuan Allah setelah diberikan cobaan dalam hidupnya. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil dari penerimaan wahyu seorang hamba terhadap apa yang telah diajarkan Rasulullah terhadap umatnya. Apakah seorang hamba tersebut akan senantiasa mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasul, ataukah sebaliknya? Hadis tentang evaluasi pendidikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu atau kuantitas, akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Evaluasi merupakan penilaian dari sebuah aktivitas, termasuk pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan ketika aktivitas itu berproses dan aktivitas itu berakhir. Dengan adanya evaluasi atau penilaian, semua kegiatan termasuk kegiatan pendidikan akan terkontrol, terukur, dan teramati. Dan ketika sudah diketahui hasilnya, maka kegiatan akan ditingkatkan, kekurangan akan diperbaiki dan ditambah, dan disempurnakan untuk kegiatan selanjutnya. Akhbarani Muhammad ibnu Adam an ibni Fudail an Abi Sinanin an Muharibin ibni Disarin an Abdillahi ibni Buraidatah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathati ayyamin famsiku ma badalakum wa nahaitukum an nasidi illa fi siqain fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskiran. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Adam dari Ibnu Fudail, dari Abu Sinain, dari Muharib bin Disar, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Dan aku pernah melarang kalian memakan daging kurban lebih dari 3 hari, maka simpanlah apa yang kalian kehendaki dari daging-daging tersebut. Dan aku pernah melarang kalian dari nabiz, minuman yang terbuat dari anggur, kecuali yang terdapat dalam tempat minum. Maka minumlah yang ada dalam semua tempat minum, dan janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam suatu pendidikan pasti dibutuhkan suatu evaluasi, karena dengan evaluasi inilah untuk meningkatkan kualitas seorang pendidik dan melihat bagaimana perkembangan pengetahuannya, karena Nabi dalam hadis ini beliau mengevaluasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dari asalnya dilarang oleh Nabi, tapi setelah itu dibolehkan karena melihat banyak manfaatnya daripada mudaratnya.
Berdasarkan hadis di atas, dalam melaksanakan sesuatu itu kita perlu melakukan evaluasi, tidak hanya dalam hal pendidikan, tetapi juga tentang perbuatan-perbuatan kita serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis evaluasi pendidikan. Jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam adalah: 1. Evaluasi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. A. Fungsi, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien akan memperbaiki satuan rencana pembelajaran. B. Tujuan, yaitu untuk mengetahui penguasaan peserta didik tentang materi yang diajarkan dalam satu satuan atau rencana pembelajaran. C. Aspek yang dinilai, terletak pada penilaian normatif, yaitu hasil kemajuan belajar peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap pemateri ajar yang disajikan. Materi ajar yang disajikan. D. Waktu pelaksanaan, akhir kegiatan pembelajaran dalam satu satuan atau rencana pembelajaran. 2. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. A. Fungsi, yaitu untuk mengetahui angka atau nilai peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran dalam satu catur bulan, semester, atau akhir tahun. B. Tujuan, untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran dalam satu catur bulan, semester, atau akhir tahun pada setiap mata pelajaran pada satu satuan pendidikan tertentu. C. Aspek-aspek yang dinilai, yaitu kemajuan hasil belajar meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penguasaan peserta didik tentang mata pelajaran yang diberikan. D. Waktu pelaksanaan, yaitu setelah selesai mengikuti program pembelajaran selama satu catur bulan, semester, atau akhir tahun pembelajaran pada setiap mata pelajaran pada satu tingkat satuan pendidikan. Evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik. A. Fungsi, yaitu untuk mengetahui keadaan peserta didik termasuk keadaan seluruh pribadinya, sehingga peserta didik tersebut dapat ditempatkan pada posisi sesuai dengan potensi dan kapasitas dirinya. B. Tujuan, yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempat yang sebenarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik, sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan yang berarti dalam mengikuti pelajaran atau setiap program bahan yang disajikan guru. C. Aspek-aspek yang dinilai meliputi keadaan fisik, bakat, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, dan aspek lain yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidikan peserta didik selanjutnya. D. Waktu pelaksanaan, sebaiknya dilaksanakan sebelum peserta didik menempati atau menduduki kelas tertentu, bisa sewaktu penerimaan murid baru atau setelah naik kelas. 4. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik merupakan kesulitan-kesulitan maupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. A. Fungsi, yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran dalam satu mata pelajaran tertentu, misalnya PAI, sehingga kesulitan peserta didik tersebut dapat diusahakan pemecahannya.
B. Tujuan, yaitu untuk membantu kesulitan atau mengetahui hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu atau keseluruhan program pembelajaran. C. Aspek-aspek yang dinilai meliputi hasil belajar, latar belakang kehidupannya, serta semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. D. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan keperluan pembinaan dari suatu lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan para peserta didiknya. D. Mengembangkan evaluasi holistik dalam praktik pendidikan. Evaluasi holistik adalah evaluasi yang mengarah pada perkembangan dan kemajuan serta pencapaian peserta didik dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan, baik lisan maupun tulisan, baik yang bersifat reseptif maupun aktif produktif. Ciri-ciri evaluasi holistik. 1. Materi pendidikan. Evaluasi holistik mengandung kesatuan pendidikan jasmani rohani, mengasah kecerdasan intelektual, spiritual, atau emosional, keterampilan, kesatuan materi, pendidikan teoritis, praktis, kesatuan materi, pendidikan pribadi, sosial, ketuhanan. 2. Proses evaluasi mengutamakan kesatuan kepentingan peserta didik. 3. Evaluasi pendidikan holistik mementingkan tercapainya perkembangan anak didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, tingkah laku, dan keterampilan. Cara mengembangkan evaluasi holistik dalam praktik pendidikan. Mengajukan pertanyaan, memvisualkan informasi, merasakan informasi. Proses kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan penyajian materi yang kreatif dan artistik. Proses kegiatan belajar mengajar harus mampu membuka wawasan peserta didik sehingga berwawasan semakin luas. Penyajian materi dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya mampu menyeimbangkan proses pembelajaran individu dengan kelompok, mampu mengarahkan peserta didik agar selalu mempunyai ketertarikan akan komunitas di lingkungan sekitarnya, mengutamakan spiritualitas dalam setiap proses praktek dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran pada sistem pendidikan holistik tak hanya mengarah pada pemikiran secara linear atau analitis, namun juga mengarah pada pemikiran secara intuitif. Pelaksanaan evaluasi holistik dalam praktik pendidikan. Evaluasi aspek kognitif. Evaluasi aspek kognitif lebih ditekankan pada mata ajar pemahaman, yaitu teori-teori dalam mata pelajaran tersebut. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut peserta didik untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Evaluasi aspek afektif adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengamati hasil belajar siswa dan berupaya menentukan bagaimana menciptakan kesempatan belajar. Evaluasi aspek psikomotor. Evaluasi ini mencakup persiapan, proses, dan produk. Evaluasi dapat dilakukan pada saat proses belajar berlangsung dengan cara mengetes peserta didik atau bisa juga setelah proses belajar selesai. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Namun demikian, biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.